dengan Mama Bintang Kebaya Lampung. Di sini saya akan memberikan konten yaitu tips bagaimana caranya menjadi perantau sukses. Karena akhir-akhir ini dan dari zaman dulu sih, kalau kalau anak-anak muda itu setelah lulus sekolah atau yang putus sekolah itu pengennya merantau, dan untuk alasannya sih untuk memperbaiki ekonomi dan membahagiakan orang tua atau menata masa depan. Dan jangan salah, kalau kita salah melangkah di perantauan kita bakal gagal atau tidak sukses karena beberapa faktor. Ikutin terus channel ini karena di sini ada hadiah giveaway gaun satu buat kalian dengan cara men-screenshot huruf-huruf yang saya kasihin, dan akhirnya saya akan memberikan pertanyaan dan kalian akan kirim pertanyaan itu di inbox saya. Jadi ikutin terus channel ini karena ada gaun-gaun cetar membahana itu yang kalian impikan bakal jadi milik kalian. Dan jangan lupa subscribe channel saya Bintang Kebaya Lampung. Jangan lupa tekan tombol lonceng untuk semangati saya untuk membuat konten-konten video selanjutnya, dan dukung saya di channel Bintang Kebaya Lampung. Dah, kali ini saya akan jabarkan gimana sih kiatnya untuk menjadi perantau sukses sambil saya membuat gaun kebaya pengantin ya. Jadi kalau untuk menjadi perantau itu tidak seindah yang kita bayangkan. Ada banyak faktor yang kita tidak tahu di sana, tapi kemudian terjadi. Misalkan teman yang tidak sehati atau tidak sejalan, atau pekerjaan yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan dan tidak sesuai dengan yang kita tuntut ilmunya di bangku sekolahan, dan itu terjadi di sana. Untuk yang pertama, untuk menjadi perantau sukses itu harus punya manajemen diri ya. Bagaimana sih manajemen diri itu? Manajemen diri itu begini. Kita harus tahu siapa kita, kemampuan kita. Kita harus tahu kemampuan kita. Di bidang apa sih saya seharusnya bekerja gitu kan? Apa saya harus di bidang jahit, apa harus di bidang otomotif, atau saya bisanya jaga toko. Nah, kalau kita sudah menentukan pilihan, misal yang saya akan contohkan itu di bidang jahit karena berhubungan dengan kebaya saya ini. Kalau di bidang jahit sudah tentu kita harus punya keahlian jahit, minimal mau belajar walaupun dia belum bisa atau belum mahir. Kalau belum bisa diajarin atau mau belajar itu masih lebih baik. Nah, jadi yang pertama itu yaitu manajemen diri. Kemudian sudah punya manajemen diri, kita punya tujuan dong. Yang awalnya tujuannya itu bla bla bla, mau bagian orang tua, mau menata masa depan, dan mau memperbaiki ekonomi segala macam. Tapi jangan lupa ibadah, doa dari orang-orang yang di kampung, yang orang tua kita itu sangat mendukung apa yang kita capai dan apa yang kita mau ke depan. Tapi kita juga tidak harus bergantung dengan doa-doa mereka, kita juga harus ibadah di sana. Jangan bekerja mulu tapi tanpa ibadah. Karena sesuatu yang kita dapat itu adalah pemberian dari Yang Maha Kuasa. Nah, kalau sudah ada di sana, sudah bekerja, diterima di pekerjaan, tetap selalu harus mengedepankan belajar. Belajar apa yang belum kita dapat,
belajar apa yang belum kita paham, sehingga yang kita tempati merasa kita selalu ingin berbuat yang terbaik untuk mereka dan memberikan hal yang tidak sia-sia dengan belajar dan belajar, karena bagaimanapun juga ilmu di tempat lain pasti berbeda, dan itu harus diperhatikan. Bagaimanapun juga ilmu di mana-mana penempatannya pasti ada perubahan, tapi tidak keluar dari tujuan apa yang bos mau. Nah, kalau sudah belajar, sudah tahu, sudah paham, bekerjalah dengan baik, lakukan hal-hal yang memang membuat atasan senang, atasan suka. Jadi nilai tambah di sebuah pekerjaan itu adalah mau belajar dan mau diberi masukan sekecil apapun, sepedes apapun, demi kelangsungan hubungan antara bos dan karyawan. Kemudian setelah bekerja diapresiasi dengan gaji dan nominal uang. Jangan lupa untuk menabung. Jangan selalu berpikiran bahwa orang yang bekerja itu berduit, orang bekerja itu harus happy, orang bekerja itu harus mengikuti apa yang dia mau, karena menurut dia ini adalah hasil keringat saya, ini adalah hasil jerih payah saya. Lo bisa apa? Kan gua yang nyari, bukan lo. Nah, itu kesalahannya. Karena zaman sekarang lebih banyak orang mau eksis, tidak melihat kebutuhan, tidak melihat penghasilan, tidak melihat pengeluaran. Contoh kecil saja. Anda berpenghasilan minimal 100.000. Tapi hari itu juga Anda beli kuota, beli rokok, jajan, makan, coba dihitung. Kuota untuk game umpamanya suka gamer 20.000 minimal. Rokok 20.000 udah 40.000. Makan 10.000 kali 3. 10.000 kali 3 kalau nggak dikasih makan di mes. Kalau dikasih makan di mes, alhamdulillah kalian sudah menang banyak. Kalau tidak dikasih makan di mes atau di atasan 30 sudah 70. Ini belum jajan, belum segala macam. What can I do my friends? Apa yang bisa lo lakuin dengan uang 100.000 itu kalau kalian tidak menabung dan berfoya-foya? Oke, kalian bilang tidak tiap hari, tapi kalian membutuhkan pulsa dan segala macamnya itu tidak terhitung dan tidak dikategorikan, walaupun tidak dikategorikan royal, tapi kalian sudah dalam kutip melewati batas tujuan dari merantau itu sendiri. Nah, kemudian me time. Jadi kalian kalau sudah kerja, sudah nabung, sudah berkecukupan, tapi dengan kerjaan yang menumpuk dan segala macam, butuh hiburan lah ya, butuh hiburan. Tidak serta-merta cuma mau kerja doang. Butuh hiburan, ya hiburlah dengan mau berekreasi dengan teman-teman, atau mau sekedar karaokean dengan teman-teman selagi di jalur yang bagus, lakukan buat kalian happy dan diseimbangkan dengan ibadah. Jangan cuma hiburan cuman nanti kalian bakal keblinger dan terperosok ke jurang yang tidak diinginkan.
Nih, satu lagi poin rahasianya. Jangan sampai kalian terperosok dalam satu hal yang negatif, misal narkoba, minum, dan main-main apa game yang bikin kalian habit, karena itu akan membelokkan tujuan kalian dari apa yang sebenarnya kalian tuju di awal kalian memutuskan untuk merantau. Karena saya banyak melihat kawan-kawan, melihat tetangga saya kalau udah pulang merantau tuh kebanyakan saya udah jadi. Kalau sudah pulang merantau, mau balik lagi nggak ada ongkos. Udah gitu, sebelum pulang dari misalkan dari kota Jakarta, masih dari Bandung, udah siap-siap ya, HP-nya baru, bajunya baru, kalau bisa itu namanya salon, TV harus baru dikirim dari sana. Begitu nyampe kampung mau balik lagi ke kerjaan, net nggak ada ongkos lagi. Banyak kejadian seperti itu. Jadi jangan sampai pengen dibilang keren tapi akhirnya kita terperosok. Itu kan menjadi hal yang memalukan. Lah kemarin kamu beli ini, lah kemarin kamu beli itu, gitu kan. Tapi kalian nah, tapi kalian tidak ingat apa yang menjadi tujuan kalian itu. Nah, satu lagi yang paling penting buat kalian yaitu attitude. Attitude. Nah, loh. Attitude itu penting banget di segala bidang pekerjaan. Bahkan itu harus ada di dalam diri orang itu. Mau orang itu ganteng, mau orang itu cantik, mau orang itu begini, mau orang itu begitu, ABC, harus attitude. Sebenarnya ini bukan nomor yang terakhir, cuman harus disampaikan. Kalau di awal-awal mungkin saya dibilang sok-sok ustadz lo, orang mau kerja juga bukan mau mondok apa segala macem gitu kan. Tapi attitude ini penting banget. Misal nih ya, misal kalian diberi kesempatan untuk bekerja di tukang jahit nih, tapi ketika ada orang fitting, ada orang jajal baju, kalian nyeletuk. Walaupun kalian jadi tukang jahit, walaupun kalian jadi tukang pasang kancing, atau kalian jadi finishing, atau kalian jadi admin, kalian harus jaga itu lidah, kalian harus jaga itu pikiran, kalian jaga hati, jaga perasaan pelanggan dan owner yang kalian kerjain. Kenapa? Itu penting banget karena itu menjadi jembatan sukses bagi owner dan kalian juga di situ. Nih contoh kecil. Kalau lagi orang lagi jajal baju, kalian bisik-bisik sama kawan, itunya gede banget. Ketawa kalian kan, udah gitu ada orang misalkan rambutnya agak merah karena kalian dari kampung nggak biasa lihat rambutnya merah dan segala macam, kayak megaloman, bla 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 bla. Nah, sampai itu terdengar di pelanggan, alangkah buruk reputasi tempat Anda bekerja, karena mereka mungkin tidak akan langsung menegur kalian, jangan kayak gitu dong, gua kan begini, gua kan begitu. Mungkin mereka tidak akan langsung begitu, tapi mereka di dalam hati, gini, lihat aja nanti gua nggak bakal datang ke sini lagi. Nah, kalau sampai ada pelanggan begitu, fatal akibatnya. Itu namanya attitude, sopana, tata krama dan segala macam. Kalau bisa begitu datang, Assalamualaikum, waalaikumsalam mbak, apa yang bisa kami bantu? Bosnya lagi keluar, atau bosnya lagi di dalam. Ada beberapa karyawan yang
pengalaman saya. Kalau lagi bete sama kerjaan, dia nggak dapat kerjaan, dia nggak dapat duit, ada tamu. Nggak tahu mbak, orang ini nggak muncul-muncul. Ditelepon aja loh mbak. Nah itu attitude. Sejengkel-jengkel kalian dengan atasan, dengan owner, tidak boleh dilampiaskan sama pelanggan. Karena pelanggan itu adalah aset. Pelanggan adalah aset buat kalian bekerja di situ. Bayangin tanpa pelanggan kalian mau digaji oleh siapa? Nah, jagalah hati pelanggan, jagalah hati owner supaya kalian tetap bisa bekerja di situ. Kalau pelanggan nggak ada, job nggak ada, kalian mau ngerjain apa? Makan kacang bungkus. Hai, lucu ya. Nah, selanjutnya, sorry tadi saya lupa masang ini. Sebentar. Sambil nunggu di screenshot. Jadi itulah attitude kalau seumpama kerja dengan orang lain, jadi dijaga jangan semau-mau kita. Karena bagaimanapun itu kita kerja sama yang punya usaha. Jadi kalau marah dengan yang punya usaha, jangan diamprokin sama pelanggan. Cukup bicarakan, rapatkan apa yang menjadi kekurangan owner selama ini, apa dia kurang, apa gajinya kurang, apa pendapatannya berkurang. Itu ada yang namanya rapat, dirapatkan. Jadi dimusyawarahkan. Jadi bukan dilampiaskan dengan berkeluh kesah atau sini-sini sama pelanggan. Karena pelanggan itu adalah aset kalian untuk mendapat uang. Nah, untuk kemudian setelah attitude itu berjalan lancar, mungkin kalian akan diakui oleh owner itu sebagai anak yang berpotensi untuk menaikkan omset atau bisa menjadi tombak untuk kemajuan tempat usaha tersebut. Jadi jangan lupa, kalau sudah merasa ilmunya cukup, pengalamannya cukup, gajinya cukup, pengen pulang kampung, dijaga yang namanya harmonisasi hubungan kalian dengan mantan owner atau mantan atasan Anda. Karena link-link yang seperti itu bakal Anda gunakan setelah Anda membuka usaha sendiri, setelah Anda punya motivasi setelah Anda termotivasi bahwa apa yang kalian kerjakan di tempat tersebut bisa menghasilkan, bisa menjadi bisa menopang hidup kalian kemudian dengan cara berdikari, dengan cara membuka usaha sendiri. Jadi kalian jaga hubungan itu dengan baik, karena suatu saat kalian jangan bilang tidak membutuhkan, pasti kalian membutuhkan apa-apa yang memang kekurangan di sebuah
di sebuah usaha yang baru merintis atau berjalan. Apa sekedar nanya beli bahannya di mana yang murah, atau beli alat-alat di mana yang murah, atau untuk mendongkrak penjualan itu seperti apa, untuk menjaga karyawan agar loyal itu bagaimana, itu pasti Anda butuhkan nantinya. Maka jaga link-link tersebut. Jaga juga hubungan kalian dengan karyawan-karyawan, dengan teman sekerja kalian yang kalian tempati itu, supaya apabila Anda sudah menjadi owner sebuah tempat usaha dan membutuhkan ahli-ahli di bidangnya, kalian bisa, kan nggak selamanya sih teman kalian itu kerja di situ. Ada kalanya teman kalian sudah keluar dan kemudian kalian bisa calling lagi, menghubungi dia. Kalian bisa menghubungi dia. Siapa tahu dia berminat bergabung dengan kalian, bergabung dengan usaha baru kalian untuk membuka usaha baru. Apa itu tukang bordir, apa itu tukang jahit, apa itu finishing, apa tukang pahit, dengan segala itu sangat dibutuhkan. Tapi dengan catatan, karyawan tersebut sudah tidak terikat kontrak dengan owner yang pertama. Itu satu attitude juga. Apabila karyawan tersebut masih ada kontrak tapi kalian mengambil itu namanya tidak ada attitude, tidak ada etika. Nah, ditekankan lagi, karyawan yang kalian bakal ambil itu tidak ada kontrak dengan siapapun, tidak ada sangkut pautnya dengan perusahaan apapun. Jadi kalian free untuk mengambil itu dan tidak dicap sebagai pengambil hak orang lain. Karena bagaimanapun juga, seandainya kalian tahu karyawan yang kita punya diambil orang lain lagi bagus-bagusnya, itu menjadi sebuah sakit yang amat terasa. Nah, ini G ya. Nah, cukup sekian konten dari saya. Akan saya lanjutin nanti di video berikutnya, itu bagaimana cara memanage waktu ketika kita bekerja dengan sebuah tempat usaha, agar kita bisa menjadi karyawan yang disayang ownernya. Dalam arti kata, karena kerjaan kita bagus, bukan disayang dalam segi emosional ya, bukan emosional yang begitu. Dalam arti kata, kita disukai karena pekerjaan kita dan cara kerja kita. Oke, pertanyaan di akhir video ini adalah, ada kota di sebuah provinsi, di provinsi Lampung, itu di sana tuh, hampir deket-deket Palembang. Dia di sana terkenal dengan terasi. Di sana terkenal dengan ikannya. Di sana terkenal dengan perairannya. Kota apakah itu? Di Bandar Lampung ya, bukan di luar Lampung. Oke, cukup sekian konten yang kali ini, tips bagaimana menjadi perantau sukses. Saya akan lanjutkan di video berikutnya, tips bagaimana disayang oleh owner dengan cara mengedepankan manajemen waktu di sebuah tempat usaha agar kalian disayang. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, Bintang Kebaya Lampung, pijar bintang.